Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila arwah man dzakara jaddi basari alwi asma'u rabbika bi ta'lim wa ila arwah babna wa ila arwah babna wa ummatina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din wa khususan ila arwah an hadar fi hadhihi musalla sabudan wa la'iqa khasatan min ulama al-amilin wa du'at al-mukhlisin thumma ila Rabbi Ruhi al-Jadda Syekh Muhammad Basri Alim Tawbal Jadda Syekh al-Qamariyah wa al-Walid al-Sada al-Inflati wa Syekh Abdul Rahim wa Syekh Nir wa ila Ruhi Mu'allif al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa usulihim fu'a'in bil hudud alim al-ma'in Allah ila wajahum rahmah wa fi'al ila rajatul jannah min fa'nam barakatihim sarabihim wa al-ulumihim wa nafa'atim fi din dunya wal akhirah wa Allah ja'aluna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala mulatin yashurna bi khuratil qalbi fa'afi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sak menika dugi ujian ban Ramadan lagi. Kita baca dulu mulai awal. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ya ma'asyaral ikhwani alaikum bi ta'atil dayani iyyakum an tumilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum wa innama ghanimatul insani syaba'uhu wal khusru fi tawani ma ahsana ta'ati syubani fas'au bitaqwallahi ya ikhwani wa a'miru awqatakum bi ta'ah wa dhikri kulla lahzatin wa sa'ah wa man tafuthu sa'atun min umri takun alaihi hasratan fi dhahri wa man yakun farrata fi shabahi hatta madha ajibtu min tabai wa ya sa'adatan ri'in qadahu fi amalin yarda bihi maulahu ahadaram bi ta'ata syubani ya fawzahum bi jannatir ridwani fatub ila maulaka ya insanu min qabli an yafutaka al-awanu wa man yaqul inni saghirun asbiru thumma uti'u Allah hina akburu fa inna dhaka dharrahu iblisu wa qalbuhu muballaqun madhusu la khaira fi man lam yatub saghiran wa lam yakun bi'aibihi basiran mujaniban lil ithmi wal isyani mukhalifan lin nafsi wasyaitani mulaziman tilawatal qur'ani musta'ziman bidzikri min misyani muraqiban lillahi fi syu'uni
ilal akhlaqi mujafiyan kulla idal khalaqi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Mujaniban tur ora ngejoni roda ilal akhlaki akhlak kang elek. Mujafian tur ora ngejoni kula idal khalaki saben-saben fungsune Allah. Lho kok tur ora iki saderenge niki intine menjadi orang yang menjauhi akhlak-akhlak buruk dan menjadi orang yang menjauhi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten kula panjenengan ini enggak ada modal. Seumpami dagang ini enggak ada modal. Dan modal ini kita jadikan untuk menambah pundi-pundi harta. Karena tenang. Sehingga seyogianya setiap hari itu harta kita bertambah. Bukan tetap juga bukan berkurang. Iku lek tiyang dagang ingkang handal. Dengan gak ada modal 1 juta. Besok kalau bisa ya menjadi 1 juta lebih. Kalau sampai tetap 1 juta, ini rugi. Rugi apa? Rugi tenaga, rugi energi, rugi waktu, kan tenang. Apalagi kalau sampai 1 juta itu kurang, besok itu menjadi 900.000. Wah, ini tambah rugi. Orang dagang itu bagaimana besok 1 juta bisa menjadi berapa? Misalkan 1.100.000. Kita ngerti? Besok hari apa besok? Senin. Besok hari Senin jadi 1.100.000. Selasa karena modalnya sudah jadi 1.100.000, ya Selasa kalau bisa jadi 1.200.000. Kan ngerti? Kalau sama saja 1.100.000, ya rugi waktu, rugi tenaga. Lalu gitu yang dagang kata gitu. Besoknya hari Selasa 1.200.000, untuk hari Rabu ya harus jadi 1.300.000. Jangan sampai sama 1.200.000. Artinya setiap hari kita berdagang harus ada keuntungan. Jelas nih, sami urip niku ngoten. Kita niki tidak ada modal usia. Setiap hari kalau sama saja kondisinya itu rugi. Malahan kalau usia itu kalong, pasti kalong. Modal kita itu setiap hari pasti berkurang. Masa tetap saja lah abadi namanya di dunia. Sekarang jenengan usianya adalah 30 tahun misalkan. Apakah besok 30 tahun? Ya tidak, 30 tahun kurang 1 hari. Lusa 30 tahun kurang 2 hari. Kan nonton. Setiap hari itu pasti modal kita kurang. Lah modal ini harus ada ijol. Ijol ini nopo cek supados kita niki untung. Napa kita ijol? Ijol niku nggih leres amal ibadah. Rupa nopo? Ijole iku rupa akhlak. Jelas nggih?
Ijol ini berupa akhlak. Saat ini kula kali panjenengan kosongan, akhlake kosong seumpama benjing mendet akhlak setunggal. Saking akhlakipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpami lari alit tasik kosongan. Jenengan mulu akhlak. Kalau maem pakai tangan kanan lah nambah satu akhlak. Sehingga jenengan ngoten. Kalau makan pakai tangan kanan dan nambah satu akhlak. Kemudian kalau makan baca bismillah nambah 2 akhlak. Kalau wahid baca alhamdulillah nambah 3 akhlak. Ada nggih? Kalau makan duduk jangan sambil jalan atau berdiri nambah 4 akhlak. Kalau tidur madhep kiblat nambah 5 akhlak. Kalau kamar mandi masuk pakai kaki kiri nambah 6 akhlak. Terus saat ini kinten-kinten melai alit itu jenengan sampun dada pinten akhlak. Jangan-jangan berhenti nambah akhlaknya waktu dulu masih diajari sama ibu bapak. Bapak maem, lajeng sare, lajeng terjeding, mantu niku mandek. Nah, mesti ini boten. Mesti ini dodol nggih ditambahi. Nek saben dinten boten saged nggih saben ngaji, mosok ngaji wangsul boten betul apa-apa. Ngaji ditetos tunggal apa sing diceritakaken ten pengaosan tunggal sing saged dilampahi dipendet, diisi wadahnya apa diri kita ini wadah sunnah Nabi Muhammad SAW. Diisi sampai ketika panjenengan wafat nanti, ketika datang ajal jenengan menjadi orang yang paling banyak mengumpulkan sunnah Nabi SAW. Jenengan ketika wafat nanti menjadi orang yang seumur hidup puncak kondisi terbaik panjenengan adalah saat ketika wafat. Jadi ya tetap harus dikumpulkan itu akhlak yang baik. Kita ini sering hadir pengajian, hadir hall, mau manakib, hadir manakib, masya Allah sering. Tapi saking manakib itu nopo ingkang dipendet. Ini kadang kita yang terang itu. Diceritakan singen Syekh Abdul Qadir Jailani mekaten, diceritakan singen Habib Abdullah Haddad mekaten, diceritakan singen Yai Abdul Hamid mekaten. Yai Basori Alwi mekaten. Loh, niku mek cerita tok langsung boten di. Setiap hadir majelis upayakan ambil satu akhlak yang bisa diwadahi oleh diri kita. Maka akan terus ada progres, ada untung. Nanti kalau wafat, lain wafatnya itu adalah miskil kita. Kita misik. Ini hendaknya dilakukan. Lalu teladannya itu gampang. Teladannya gampang. Kalau laki-laki Rasulullah SAW. Kalau perempuan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu gampang kita ini. Agama kita ini tidak sulit sama sekali untuk mencari materi akhlak. Jelas nih, ayo coba. Rasulullah itu komplit. Mulai dari makan, tidur, minum, waduh sembarang. Keluarga Rasulullah ini, keluarga Rasulullah semuanya. Coba ya kita kalau perempuan laki-laki itu banyak Rasulullah, yang sering jarang diulas perempuan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu akhlaknya bagaimana? Akhlaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini sangat hebat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini adalah orang, misalnya dalam hal berpakaian, adalah orang yang kalau berpakaian depan belakang sama, tidak tahu orang itu mana yang depan mana yang belakang. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini contoh ambil satu akhlak.
pakaiannya hitam semua, yang Sayyidah Fatimah ya. Itu depan belakang orang tidak tahu mana yang depan, mana yang belakang. Dan beliau menjaga ini sampai kepada wafatnya. Wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar nanti kalau sudah dikafani supaya ditutup dengan keranda, agar lekuk tubuhnya yang dikafani tadi tidak terlihat oleh laki-laki. Itu Sayyidah Fatimah. Sebab kalau dikafani kan otomatis rapat. Beda kalau ketika masih hidup ya pakai pakaian beliau itu. Nah kalau dikafani kan lekuk tubuhnya kelihatan kan. Beliau mesen kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib supaya diberi apa? Keranda. Ya, kemudian menjadi kebiasaan kita itu ada yang namanya keranda. Di beberapa negara yang saya ketahui ada yang nggak pakai keranda, yang langsung jenazah. Ya, di Saudi jenazah ya, langsung ya. Tapi Sayyidah Fatimah minta keranda. Milo mau Jawa ini kita di melu napa? Melu Sayyidah Fatimah keranda. Terus dinamakan apa? Pandusa. Pandusa. Supaya apa pandusa ini? Supaya sini terangkan senes mayite boten kok iling tok ketok duson di sampeyan. Sing terangkan iki supaya iling duson. Loh, Sayyidah Fatimah coba kita angen-angen. Kira-kira kalau sudah wafat itu kan sudah gugur taklif. Seumpama seorang mayit itu sudah wafat, kemudian lekuk tubuhnya kelihatan orang, apakah mayit ini berdosa? Kan tidak, sudah gugur taklif kan? Orang sudah wafat. Nah kok sakit saya dapat Fatimah itu mikir kasihan, nanti kalau saya wafat supaya tidak dilihat orang lekuk tubuh saya. Subhanallah. Ini dauk, ahli dauk, rasa yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau berpesan supaya segera dimakamkan dan jangan banyak orang yang ngurusi saya, supaya tidak kelihatan oleh orang laki-laki. Bahkan dalam Musnad Imam Ahmad itu disebutkan Sayyidah Fatimah ketika sakaratul maut mandi sendiri supaya tidak dilihat oleh orang lain tubuhnya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menguburkan Sayyidah Fatimah dengan mandinya itu tadi. Ya, jangan ditanya apakah boleh seperti itu. Jadi kan hadis bukan kitab hukum. Hadis itu sumber hukum. Kitab hukum itu fikih. Nah nanti para ulama yang kemudian menyortir dan berinteraksi menggodok hukumnya jadinya keluarnya apa. Jadi satu hadis tidak bisa dipakai untuk langsung menghukumi sesuatu. Barangkali mazhab Syafi'i tidak bisa, tapi mungkin kalau mazhab lain hadis ini dipertimbangkan sehingga bisa dan lain sebagainya. Kita tidak bicara hukum ini, tapi yang jadi stressingnya adalah Sayyidah Fatimah sangat menjaga hal tersebut. Bukan Sayyidah Fatimah ini sampai apa? Saking mulianya Sayyidah Fatimah dan begitu menjaga diri nanti di mahsyar dan orang-orang ini mangke kula kali panjenengan dal huru hara kiamat, ahwal kiamat dan mahsyar. Itu yang semua orang itu kebingungan. Mataharinya dekat, kemudian kita uyel-uyelan, dan uyel-uyelannya kita itu tidak main-main. Satu kaki diinjak oleh 1000 kaki, saking uyel-uyelannya. Kemudian muncul suara, beri jalan, tundukkan pandangan kalian, karena Fatimah Az-Zahra akan lewat. Semua orang pun di mahsyar yang melihat Sayyidah Fatimah, saking jaganya di dunia ini. Kita laki-laki tidak bisa, tidak berani. Nanti di mahsyar pun Sayyidah Fatimah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menunjukkan pandangan yang uyel-uyelan tadi itu tiba-tiba membelah diri, Sayyidah Fatimah lewat. Terus lewat sampai melintasi sirat sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Nisa Ahlil Jannah,
pemimpin perempuan surga. Kalau panjenengan punya rencana masuk surga, harus menjadikan pemimpin panjenengan adalah Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita surga. Jenengan gak ada rencana mlebu surga tadi. Mungkin sesuai rencana gitu ya. Harus menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai pemimpin, bukan wanita Korea, bukan wanita Amerika, bukan wanita Prancis, bukan. Kalau jenengan juga kepingin anak putri panjenengan masuk surga, anak putrinya harus menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai pemimpin. Sebab nanti pembuktiannya di sana itu bukan ketika kita di mahsyar terus bisa ngaku-ngaku itu adalah pemimpin saya, enggak. Tapi diminta bukti kesetiaan ketika di dunia. Di dunia seorang wanita setia kepada Sayyidah Fatimah dan memang menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai pemimpinnya, nanti di sana pun akan menjadi pengikut Sayyidah Fatimah Zahra. Makanya kalau punya rencana masuk surga, Sayyidah Fatimah harus dijadikan pemimpin. Dalam hal apapun dijadikan teladan. Sayyidah Fatimah misalkan, coba kita lihat ya, ini teladan bicara ya tentang keluarga Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah ini sabarnya luar biasa dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Tunggal ledar Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Namanya muadzin itu kan pasti datangnya lebih dulu dari jamaah. Kemudian Sayyidina Bilal ini suatu ketika terlambat, tidak pernah terlambat. Suatu ketika terlambat Sayyidina Bilal ini. Ketika terlambat, kemudian diketahui sebabnya. Apa sebabnya? Ternyata pas melewati rumahnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Bilal ini mendengar tangisan Al-Hasan dan Al-Husain. Kepier, nangis ngejar. Sayyidina Bilal berhenti ngecek apa yang terjadi. Kemudian diketahui ternyata Sayyidina Al-Hasan sama Sayyidina Al-Husain ini tidak ada yang menggendong atau meredakan tangisnya. Ibunya di mana? Ibunya lagi bikin adonan. Di rumah hanya ada orang tiga, ibunya bikin adonan. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain nangis ngejar, ibunya masih sibuk bikin adonan. Sayyidina Bilal bilang, "Wahai Fatimah, izinkan saya untuk menggendong anakmu." Kata Sayyidina Fatimah, "Tidak wahai Bilal, tinggalkan anakku. Ketahuilah sebab sayangku terhadap anakku adalah lebih besar daripada sayangmu terhadap anakku. Saya akan segera menyelesaikan tugas saya, setelah itu saya yang menggendong anak saya sendiri." Itu Sayyidah Fatimah. Jadi dapat bantuan ditolak. Karena apa? Karena mengasuh anaknya sendiri. Kalau di kita sekarang jangankan begitu, baru lahir itu sudah gitu, jauh. Nah ini hikmah, akhlak-akhlak seperti itu, Masya Allah. Jadinya Al-Hasan, Al-Husain bagaimana? Sayyidah Fatimah suatu ketika sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat ini, kalau kita lihat dari sisi Rasulullah SAW dalam keluarganya ya, Sayyidah Fatimah suatu ketika disambangi oleh Rasulullah SAW. Dilihat, loh, Fatimah, gimana Ali bin Abi Thalib? Kamu cuma bertiga. Iya Abah. Kamu belum makan? Belum Mbak. Anakmu belum makan? Belum Mbak. Mana Ali? Suami saya keluar mencari rezeki, maisha, tapi satu hari belum dapat apa-apa. Jadi orang dulu itu tidak gajian. Kalau kita kan satu gaji satu bulan. Di sana itu cari hari ini untuk makan hari ini. Dulu begitu. Cari hari ini untuk makan hari ini, besok ya besok. Bahkan kalau ada uang malam ini, kalau Rasulullah dikeluarkan uangnya itu, tidak tidur kecuali uangnya habis. Besok ya nyari lagi untuk makan.
Itu begitu. Nah Sayyidina Ali sehari masih belum dapat makanan. Di rumah kelaparan. Ditenangkan sama Rasulullah. Sabar ya nak yo. Abah yo podo keluwen. Dibuka perutnya Rasulullah, ada 4 batu dibuat ganjal perutnya Rasulullah SAW. Sabar ya nak yo. Itu loh Sayyidah Nisa ahli jannah, pemimpin wanita di surga. Di dunia itu ya kelaparan yang biasa. Kadang kita ini tidak terlalu jelas masuk surga atau tidak, tapi kenapa dikit aja sudah ya kena Indomie 1 kardus setiap bulan sudah melenceng akidahnya. Ada Rasulullah bilang sabar nak ya, biar apa juga lapar. Keluar Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Rasulullah mencari maisha, kerja. Dapat uang, dapat rezeki, kemudian diberikan makanan, pulang ke rumah Sayyidah Fatimah, kemudian apa? Diberikan ini. Ali belum datang, belum kan? Ya sudah ini, kamu pakai makan sama anakmu. Sudah begitu, sing sabar ya. Itu kalau mertuanya Rasulullah SAW. Nah, kalau mertuanya zaman sekarang datang dulu, nanti bujuk-bujuk Pulta, gak mulai-mulai luwe kabeh rumangan ditinggal netus dinoan gak metu. Ini gak tambah ngedem-ngedemi, tambah anjene orang entos arek iki. Ambak dikipasi. Wis dodo niku yo ngono sing dipilih wis kliru kabeh uripmu iki. Nggih ta. Rasulullah mertua, masya Allah lihat ya, ini akhlak indahnya kehidupan itu efeknya. Rasulullah ngedem-ngedemi sabar yo bapak yo lapar kok gitu. Ya sik tak mutusi keluar nyari kan pulang, kemudian ya di sini makan dulu, di sini dapat rezeki, alhamdulillah bapak dapat rezeki. Bermulai tak bojomu kasih dereng tak yo wis sabar yo wis iki mana wis. Engko bojomu ingalono. Lho subhanallah. Ya suatu ketika juga pernah ya Rasulullah Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ya namanya pernikahan ada ngambek-ngambekan. Apalagi orang itu kalau cintanya memuncak, cintanya itu wah mantenanya itu lagi cinta-cintanya. Ya berbunga, mekar cintanya itu mantenanya itu. Setahun 2 tahun gitu. Itu kalau dipanggil istrinya, istrinya masih sibuk ngulek sambel apa mas, itu sudah boleh gitu tidak? Nah, jadi di kok sih, kok sih romantis cici ada lentang opo, wis boleh. Kalau sudah 18 tahun ke atas kan tidak ngurus, gak direken. Bapak ini semuanya kopi ini. Orang kalau lagi jatuh cinta itu kan sensitif. Jadi ada tukaran-tukaran, itu kan biasa. Sama. Ini menandakan kalau masih ada cinta. Kalau sudah mati rasa, ini ya biasanya orang urus nuragani, gak ngereken awakmu pokoknya. Tapi kalau masih tumbuh benih-benih cinta itu biasanya ada murid-muridan begitu. Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali juga begitu. Sayyidina Ali suatu ketika pernah terpurik, ngambek, merajuk. Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Fatimah, ya. Kemana Ali bin Abi Thalib suaminya? Cerita Sayyidah Fatimah, bukan. Misalkan bahasa kita, tak tahu, aku mau ngene tok ae moro-moro kok metu omah gak muli-muli Pak. Tidak lagi. Ketok ane ngambek Pak, padahal aku ngene tok. Wadul Sayyidah Fatimah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah keluar mencari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dilihat, dicari, ketemunya di masjid. Di Masjid Nabawi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di masjid. Dan Masjid Nabawi ada pakai karpet. Zaman itu masih pakai pasir. Dilihat sama Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini semua badannya penuh dengan debu. Ya mungkin dia tidur, dia sumpah ngambek, gulu nama ya apa itu tidak tahu. Pokoknya satu badan ini dekil penuh dengan debu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu menempelkan Sayyidina Ali kan tidur, Rasulullah berdiri. Kaki Sayyidina Ali ditempelkan dengan kakinya Rasulullah SAW. Terus digeser-geser. Ya disepak, tapi sepak-sepak, bukan sepak-sepak
kasar. Jawabnya di pelan-pelan itu pakai kaki, disepak-sepak kaki sama kaki. Apa kata Rasulullah? Gum ya Abu Turab, gum ya Abu Turab. Dipanggil Abu Turab. Artinya orang yang penuh debu. Orang yang berdebu bangun, bangun. Orang yang berdebu bangun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin dengan Abu Turab kaget. Lu disusul mertua. Disusul mertua. Ya, gampangnya ditanya, kenapa kamu begini? Diajak sama Rasulullah pulang digandeng. Ayo, bangun, pulang, tak pernah mulai. Masuk rumah, ditemukan sama Sayyidah Fatimah, diislahkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sejak hari itu aku berjanji tidak akan menyakiti Fatimah Zahra karena aku tahu betapa cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Kalau mertua sekarang tidak begitu. Datang masuk rumah, anaknya nangis misalkan, atau menantunya ngambek, gak pulang, nanti bojomu nak. Bu, emang ngamuk-ngamuk gak jelas, kurung mulai ini saja nih mantu orang entos. Tambah diobong-obong, dikipasi, gak dicari, gak diisahkan, tambah dikipasi. Enggak. Kata ngoten niku jan iki. Kuasa ya Allah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai mertua juga ada dalam kehidupan beliau. Sayyidah Fatimah sangat dicintai. Sayyidah Fatimah adalah ummu abiha, anak yang digelari sebagai ibu ayahnya. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah pintar merawat ayahnya sampai seperti ibunya ayahnya. Nah, ini juga akhlak. Ketika seorang anak pintar merawat, neladeni orang tuanya, seperti dulu orang tuanya diladeni oleh orang tuanya, maka ini juga akhlak Sayyidah Fatimah Zahra. Sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diistimewakan. Digelari Az-Zahra karena apa? Karena tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Jadi sholatnya tidak pernah putus, Ramadannya tidak pernah putus. Sayyidah Fatimah dijuluki Al-Batul, dijuluki Al-Batul. Apa itu Al-Batul? Al-Batul adalah orang yang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatomah itu apa artinya? Fatomah itu sape, disape. Seperti bayi disape dari air susu ibunya. Artinya dijauhkan dari air susu ibunya. Kalau Sayyidah Fatimah dijauhkan dari api neraka, dan keturunannya dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Keturunannya Sayyidah Fatimah. Ya. Rasulullah SAW itu punya keistimewaan, kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Kalau manusia yang lainnya nasabnya itu bin dari ayah sampai kepada Nabi Adam. Kalau Rasulullah belok di Sayyidah Fatimah, ya, Al Hasan Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, mestinya kan bin Abi Thalib. Ini enggak, Al Hasan Al Husain itu bin Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab, begitu ke atas. Jadi belok di khusus untuk Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda yang artinya nasabku dijadikan ada pada Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya belok begini. Itu Sayyidah Fatimah dinamakan Fatimah karena beliau dan keturunannya dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga isyarat di dalam seperti hadis ada di Jami'us Shahih yang mana Rasulullah mengatakan bahwasannya aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalau kau berpegang pada dua perkara ini maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa itrati ahli baiti, dan keturunanku ahlul baitku, keluargaku. Yang mana dikatakan kedua hal ini tidak akan terpisah sampai bertemu denganku, berjumpa denganku di haud. Di haud. Itu isyarat. Haud itu letaknya di mana? Setelahnya sirat.
Haud itu letaknya adalah setelahnya sirat. Kalau kita bisa melintasi sirat, berarti kita tidak jatuh ke neraka. Ya. Nah, Al-Quran sama keluarga Rasulullah SAW ini itu tidak terpisah sampai berjumpa denganku di haudnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Artinya semuanya bisa melewati sirat, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka ini juga adalah betapa bahagianya. Lihat apa yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah. Allah Subhanahu wa taala menjamin Sayyidah Fatimah itu tidak terjilat api neraka, bahkan keturunannya. Dan betapa bahagianya seorang wanita, satu-satunya wanita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya tidak terputus hingga yaumil qiyamah adalah Sayyidah Fatimah. Tidak terputus sampai hari kiamat Sayyidah Fatimah ini. Sampai Imam Mahdi kan begitu kan. Imam Mahdi ini dari keturunannya Sayyidah Fatimah. Betapa bahagianya seorang wanita tahu dia ada jaminan bahwasannya dia punya anak cucu keturunan tidak putus sampai hari kiamat. Kalau kita punya anak punya cucu saja itu sudah senang. Ini tahu tidak putus dan dijaga. Tapi saya ingin cerita ini bukan masalah apa. Sekali lagi, jaminan yang sedemikian rupa, anak yang sedemikian rupa, tetap tidak membuat Sayyidah Fatimah kemudian hidup nyantai. Sudah dijamin surga, jaga auratnya hebat. Sudah dijamin surga, anaknya tidak dikasihkan ke orang. Padahal anak-anaknya dijamin. Anak-anaknya dijamin tidak dikasihkan ke orang pendidikannya. Nah kalau kita dapat jaminan kan Lois, setiap hari tidur makan sudah. Ini tidak. Kenapa begitu? Ini adalah puncaknya akhlak, yaitu ubudiyah. Dia dijamin, dia tidak, tapi saya tahu diri saya adalah hamba, dan hamba tetap harus menghamba kepada Tuhannya. Nah, ini apalagi kita. Ini adalah puncaknya akhlak. Jadi sekali lagi perlu bagi kita diangen-angen akhlak-akhlak yang baik. Banyak mendengar, membaca kisah-kisah orang soleh, banyak mendengar, membaca kehidupan Rasulullah, kehidupan keluarga Rasulullah, dan khusus untuk perempuan banyak mendekati keluarga Rasulullah SAW yang perempuan-perempuan, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Aisyah Ridho, dan yang lain-lain. Maka kemudian ambil dari kisah-kisah itu satu akhlak untuk diterapkan. Begitu. Kita ini berapa banyak hadir pengajian, pulang yang tidak bawa apa-apa. Berapa banyak hadir haul, pulang yang tidak bawa apa-apa. Lah jangan begitu. Modal kita ini terus berkurang, terus hilang. Dari sini misalkan Anda bisa membawa apa? Pulang terapkan satu. Usaha terapkan satu. Sehingga wadah kita ini, diri kita ini wadah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita kelak berpulang ajal kita sudah tiba, maka yang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hambanya yang penuh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ada satu poin yang jadi stressing saya. Ayo monggo saya mengimbau diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, usahakan setiap ngaji catat dan lakukan satu minimal dari akhlak Nabi Muhammad SAW, akhlak keluarga Nabi, akhlak sahabat, akhlak orang-orang soleh. Mana yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Barangkali ini sehingga ya memang betul ada dapatnya begitu, ada progresnya. Nah itu sama kayak orang dagang. Kita tidak akan rela ketika berdagang hari ini sama dengan hari kemarin, itu namanya rugi waktu. Sama ini juga begitu. Nah ini mudah-mudahan ya, tidak tahu kalau ini tadi cerita A sampai Z itu yang bisa saya sampaikan, ngambil akhlak apa ya tidak tahu.
atau misalkan menjadi lebih meladeni kepada orang tua, itu ya akhlak. Menjadi lebih fokus kepada anaknya, itu ya akhlak. Atau menuntut Allah yang sedemikian rupa, itu ya juga akhlak. Atau morotua lebih berpihak lagi kepada perdamaian antara putra dan menantunya, itu ya akhlak dan lain sebagainya. Moga mau diambil yang mana, tapi upayakan dalam hati saya pulang harus membawa satu, sehingga kita betul-betul ada perkembangan dan ketika kita wafat nanti menjadi orang-orang yang memang sesuai dengan yang kita perjuangkan, menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iki kan saged durang-durangkeun nggih nyuwun agunge pangapunten niku wau terlambat kula kelepatan mucal dan pondok jamek, pondok bukan masjid, di pondok jamek kelas akidah. Terkadang bab akidah itu ingkang kula mucal kelepatan di akidah sudah level menengah. Di atas kitab lanjutannya Jauharatul Tauhid, di atas Jauharatul Tauhid, sehingga kadang beberapa permasalahan itu kalau terputus dikhawatirkan menjadi salah paham dalam masalah akidah, agak repot. Jadi tadi agak memakan waktu karena materinya agak berat. Mohon agunge pangapunten, mugi-mugi manfaat. Wallahu taala alam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutri kunta wa lakal Rabbi wafiqna wa wafiqum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama wa suqil kulla halalan daima wa akhilna asdiya ulama muhbab bil khair wa nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhiratu ridha minkal uyub wa bi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa fi wastur anta akraman sadar wa salatu wa tarsyal mustafa man ilal haqi ta'ana wal wafa fi kitabin fi nasi syifa wa ala al-kiram syarafa wa ala sahbi masabi Allahumma inna bihuda wa ja'alna mimman yusari usyurullah wa la tuwallina wa min siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.